الحمد لله رب العالمين. Kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil telah diucapkan oleh sedikitnya dua nabi yang disitir oleh Ibnu Abbas di sini. Yang pertama Nabiullah Ibrahim sallallahu alaihi wasallam ketika hendak dilempar ke dalam api, dan yang kedua oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mendapat teror. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Hadirin hadirat jamaah mushola al-himah Talkandang Situbondo serta segenap muslim dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Hadis berikutnya yang ke-76 asalisu, yakni hadis ketiga dari bab yakin wa tawakkul ini. Ali bin Abbas radhiyallahu anhu ma'aidan, dari masih juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, semoga sahabat Abdullah dan ayahandanya Abbas dua-duanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Qala hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil qalaha dikatakan, telah diucapkan oleh Ibrahim sallallahu alaihi wasallam hina ulqiya finnar, ketika beliau Ibrahim sallallahu alaihi wasallam, di sini dituliskan sallallahu alaihi wasallam, ketika hendak dilemparkan ke dalam api. Jadi ini langsung yang berucap adalah Ibnu Abbas. Ketika hadis ini disandarkan pada ucapan sahabat, ini masuk dalam hadis mauquf. Jadi sandaran yang berucap di situ adalah Ibnu Abbas atau sahabat. Kalau hadis yang dipetik adalah kalimat Rasulullah langsung, itu namanya adalah hadis marfu. Nah, ini hadis ini termasuk hadis mauquf yang diucapkan oleh seorang sahabat, tetapi secara hakikat, secara hukumnya ini disandarkan pada Nabi Ibrahim di sini dan juga Nabi Muhammad SAW. Jadi secara lafziyahnya adalah mauquf, tapi secara hukumnya adalah marfu di sini. Jadi kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil qala Ibrahim sallallahu alaihi wasallam hina ulqiya finnar, diucapkan oleh Ibrahim alaihissalam sallallahu alaihi wasallam ketika hendak dilempar ke neraka. Nanti kita uraikan. Wa qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam hina qalu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fajadahum imana. Dan juga diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Abbas, ketika mereka mendapatkan ancaman bahwasanya ancamannya berupa tertuang di dalam surat Al-Imran 173 yang di muqaddimah bab yakin dan tawakal ini telah dirujukan juga, telah dinukil oleh Imam An-Nawawi bahwasanya inna nasa qad jama'u
wahai Muhammad, wahai kaum muslimin di Madinah. Ini sepulang perang Tabuk kembali kita ceritakan dalam posisi masih parah-parahnya, ada yang dikip, ada yang masih luka parah. Nah, pasukan Abu Sufyan yang pulang dari perang Uhud tadi yang mengalahkan tetapi tidak bisa menguasai, akhirnya mundur juga ke arah Makkah, tapi masih mengirim seorang utusan yang bernama Nu'aim bin Mas'ud al-Ashja'i menyatakan menyebar ancaman, menyebar teror ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan segenap sahabat yang ada di Madinah yang lagi sangat terpuruk secara mental, juga terpuruk karena sangat banyak gugur pasca perang Uhud itu, dan juga masih luka-luka, masih hancur-hancuran. Datanglah utusan memprovokasi atau meneror utusan Abu Sufyan di luar kota Madinah. Ya, dia menyatakan bahwa semua manusia atau orang-orang telah siap di luar Madinah hendak menghancurkan dan merebut Madinah, maka fakhshawhum, maka kalian takutlah. Nah, jadi diteror. Tetapi atas teror itu yang di surat Ali Imran 173, justru Rasulullah SAW dan para sahabat mengikuti perkataan Nabi SAW. Mereka justru mengucapkan, tidak takut, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Nah, Ibnu Abbas menukil dua kisah itu, disampaikan kepada kita semua bahwasanya kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil telah diucapkan oleh sedikitnya dua nabi yang disitir oleh Ibnu Abbas di sini. Yang pertama Nabiullah Ibrahim Sallallahu Alaihi Wasallam ketika hendak dilempar ke dalam api, dan yang kedua diucapkan oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapat teror, ancaman yang zahirnya harusnya sangat menakutkan, di mana pasukan Madinah ini sudah kita ketahui Rasul sampai giginya patah, pipinya robek, pundaknya itu memar parah karena hantaman tombak. Untungnya qadarulahnya pakai baju besi, dan ini berminggu-minggu dalam sirah dinyatakan baru sembuh. Dalam posisi yang rapuh seperti itu, datang teror, datang ancaman. Padahal Abu Sufyan ini hanya siasat sebenarnya, dan pada akhirnya itu tidak diwujudkan serangan balik yang dalam posisi yang sangat rapuh. Rasul tidak gentar, tidak takut, kaum muslimin tidak takut, justru hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong bagi kami. Jadi ini dua kisah yang dinukil oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ini dalam ada dua versi yang dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam hadis ini, bahwasanya yang diucapkan pertama tadi di dalam riwayat Bukhari itu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kemudian wa fi riwayat lahu an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma aidan qala karena akhir qaul Ibrahim sallallahu alaihi wasallam hina ulqiya finnar hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Di dalam hadis lain, di dalam redaksi yang lain, Ibnu Abbas menerangkan bahwasanya Imam Bukhari mencantumkan kalimat yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bukan hasbunallahu wa ni'mal wakil, tetapi hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Ini beda domir saja, beda kata ganti. Kalau yang tadi yang pertama dikatakan hasbunallah, itu cukup bagi kami segenap kami. Nah, riwayat yang lain yang dinukilkan, yang disampaikan oleh Imam Bukhari, yang kemudian disampaikan oleh Ibnu Abbas pada kita adalah kalimat lain, hasbiyallah. Itu cukuplah bagi saya Allah sebagai penolong. Nah, ini tadi kita sudah urai bagaimana kisah Rasul sampai keluar ucapan tadi, ucapan hasbunallah wa ni'mal wakil, karena posisinya sedemikian genting, sedemikian mencekam,
Itu kalau benar-benar diserang secara zahir Pak, ya habis Pak, habis secara zahir ya. Karena kekuatan pasukan di Madinah itu ada 3 tahap. Yang pertama kaum muslimin menang. Ini Khalid bin Walid ini panglima yang sangat hebat ini masih tidak lawan kita. Khalid bin Walid yang pengatur strategi perang yang luar biasa. Kelak di perang Hunain beliau juga berperan, sangat berperan inti. Bahkan dalam sirah dinyatakan sampai beliau itu meninggal, Khalid bin Walid ini. Tapi qadarullah, Allah berkehendak hidup kembali, dioles-oles oleh ludahnya Rasulullah SAW. Ini Khalid. Perang Uhud yang pertama kaum muslimin menang. Nah, terdapat ghanimah atau harta rampasan perang di bawah itu yang sangat banyak. Yang di atas itu oleh Rasul dari awal diwanti-wanti, ojo mudun, jangan pernah turun sebelum ada perintah untuk turun. Nah, karena sudah merasa menang, ya sudah merasa menang, pasukan Quraisy itu sudah kalah. Di situ terdapat harta banyak yang ditinggalkan. Kemudian pasukan yang di atas ini lama-lama tergoda. Akhirnya dari beberapa puluh atau 90 atau berapa itu tinggal hanya sekitar 10 atau 20. Yang lain turun, yang lain bertahan. Nah, pasukan Khalid bin Walid yang sebenarnya sudah menyiapkan strategi lain yang berada di belakang Bukit Uhud itu, melihat posisi itu langsung naik menghabisi yang di atas, kemudian menyerang dari atas. Masya Allah, sampai paman dan Nabi yang sangat beliau cintai itu sampai Sayyidina Hamzah itu sampai meninggal. Tidak hanya meninggal, dadanya dibelah, jantungnya dimakan oleh itu. Nah, dari situ terdapat hancuran dalam posisi yang sudah sangat, tetapi tetap pasukan kafir Quraisy tidak mengalahkan, tapi tetap tidak bisa menguasai, tidak bisa merebut kota Madinah. Akhirnya mundur ke arah Makkah yang dipimpin oleh Abu Sufyan, termasuk panglimanya tadi sahabat Khalid bin Walid. Nah, kemudian Nabi juga pulang ke Madinah. Sampai di Madinah masih membawa jenazah, masih mengangkut jenazah, masih sayang-sayang, peyok-peyok kabeh sudah datang utusan tadi itu Nu'aim bin Mas'ud menyebarkan teror tadi bahwa sesungguhnya orang-orang Quraisy, pasukan Quraisy telah berkumpul di luar perbatasan Madinah hendak menyerang Madinah, maka kalian takutlah. Diancam itu Pak. Rasulullah yang menyatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Nah, ini kisah yang dinukil, yang disampaikan oleh Ibnu Abbas tentang Rasulullah.